Ceritanya kok jadi moderator. Bersama saya ada senimannya Ricardo Coli dan juga ada Alam Taslim. Sebelumnya terima kasih teman-teman juga yang udah ikutan tur tadi, tur pamerannya gitu ya. Di sini kita duduk bareng untuk kemudian meneruskan obrolan tadi sebenarnya gitu ya. Kita colek aja, oke. Tadi Colai udah cerita gitu ya mengenai karya-karyanya gitu ya, tapi sebelumnya aku mau cerita sedikit siapa sih kalian berdua? Siapa dulu ya? Ricardo Francis Coli, 29 tahun, pekerja kreatif yang telah berkecimpung dalam dunia videografi ataupun film sejak tahun 2018. Kecintaannya terhadap seni visual, baik fotografi, desain grafis, ataupun audiovisual telah timbul sejak dia duduk di bangku SMA. Karya fotonya dengan objek serupa juga sempat dipamerkan dalam pameran kolaborasi Q Film Festival bertajuk Where Tarjuk Straight to the Heart tahun 2015. Kemudian ada Alam Taslim. Alam Taslim adalah seorang penggiat kreatif dan visual artist yang mengangkat tema kuliner jalanan yang selama ini berpindah dan akhirnya kembali berada di Jakarta. Sama datang kembali ke ibu kota. Sedih. Dan di setiap kota tersebut selalu mengadakan pameran. Pameran terakhirnya di Mall Kecil Creative Space Surabaya bulan Juli lalu. Oke. Nah, sebelumnya aku mungkin mau cerita sedikit dulu flow untuk kita hari ini artis talknya. Jadi saat ini aku akan ngobrol dulu sebentar dengan Colai dan juga Alam. Kemudian saya itu teman-teman boleh mengajukan pertanyaan kepada kami gitu ya. Oke, sebenarnya mungkin aku mau mulai dengan Colai, boleh? Sekarang kalau misalnya Colai mau cerita tambahin sedikit dari tadi yang udah sempat diceritain, mungkin ada teman-teman di sini yang baru ikutan dan duduk sekarang. Di luar itu, setelah itu boleh nanti Alam silakan juga untuk menanggapi kira-kira. Silakan. Aku mungkin secara garis besar. Boleh. Iya. Jadi untuk pameran ini sendiri dari Colors of Freedom ini sebenarnya adalah salah satu refleksi dalam perjalanan hidup aku sebagai seorang Colai, sebagai seorang pekerja kreatif juga, sebagai seorang seniman juga. Bagaimana aku melihat kehidupan yang terus berjalan sebelum aku, bagaimana tentang kehidupan teman yang dialami teman aku, ataupun keluarga aku. Jadi ini adalah sebuah refleksi personal dari diriku tentang kehidupan itu sendiri dengan cara yang playful dan menggunakan mainan-mainan itu sebagai objeknya untuk menyampaikan cerita. Terima kasih. Alam silakan. Sama perjalanan hidup ya. Jadi kayak aku juga melihat kayak mungkin karena suka banget dengan hal-hal yang multiverse ya. Kayak melihat satu kali itu bisa berkali-kali dan itu bisa melihat cerita yang sangat berbeda. Kayak yang Colai ceritakan juga di kepala aku juga bisa berubah. Kayak aku menganggap bahwa dia terlahir dengan apa yang bentukan kayak karpet yang soft warna merah muda. Yang aku menganggap bahwa merah muda itu bisa represent sesuatu yang berbeda gitu. Bisa jadi kelembutan ibu, bisa jadi ada amarah atau mungkin merah muda adalah merah yang ketemu dengan putih. Ada trauma di situ yang dia bisa represi dan menjadi sesuatu yang indah. Atau juga aku bisa melihat kayak si dia dilahirkan dengan mata yang tertutup dengan benang. Apakah benang itu tuh dari mana asalnya? Kayak bisa membuat cerita sendiri gitu. Apakah dia itu tertutup karena ditutupi oleh apa ya orang-orang tua sebelumnya? Kan mungkin kita melihat bahwa itu hal yang tidak menyenangkan. Kita diatur, tapi itulah yang diberikan oleh orang-orang tua itu dari masa lalu mereka. Mereka kan nggak ada guideline-nya untuk jadi orang tua. Jadi inilah kehidupan yang mereka rasakan. Dia menerapkan ke si Colai. Mungkin juga karakter itu. Belum lagi aku bisa kayak memikirkan bahwa mungkin sekarang aku kalau aku jadi dia, apakah benang itu adalah sebuah ikatan? Aku bisa melihat mungkin ketika lewat beberapa era berikutnya aku kayak ada bisa relate dengan sesuatu yang gue berdamai dengan ikatan ini, makanya dia menjadi lembut. Mungkin sebelumnya dia adalah kayak kawat mungkin imajinasi dia doang, tapi bisa jadi lembut karena itu adalah respon aku melihat dari kawat itu sendiri menjadi lembut. Aku berusaha untuk menerima keberadaan ini, itu menjadi hal kita yang lain.
apalagi kalau membahas soal si boneka yang lahir tanpa kelamin kan itu kan another story lagi, kita bisa bedah sebenarnya kan apa ya, ini pameran yang bisa di shake and roll gitu, bisa di shake terus karena lapisan apa yang mau dibahas, apakah kita bahas orang tuanya, apakah kita bahas generasi sekarang, apakah kita bahas generasi tahun berapa nih, yang umur berapa tuh, apa yang mereka lihat akan sangat berbeda gitu. Kasih Ana. Nah sekarang aku mau share juga pendapat aku mengenai karya-karya ini. Jadi kita di sini kita ngobrol bertiga dulu, nanti baru kita teman-teman kalau ngobrol juga udah ada segala macam. Kalau buat aku sendiri, mungkin aku ada banyak banget sih pertanyaan. Kayak misalnya awalnya mungkin sesimpel karena kan juga fotografi gitu ya misalnya. Karena aku mengerti bahwa Colais ini memiliki beberapa teknik pembuatan karyaannya selain fotografi gitu, ada juga yang lain gitu ya. Nggak pasti Colais pilihnya fotografi, itu pertama. Kemudian kedua, aku merasakan ada nuansa pilihan warna yang khusus untuk karya-karya ini, dan itu kenapa warna-warna itu yang dipilih. Ada orange-nya, ada khas dari birunya, ada. Karena terus yang ketiga pertanyaan aku, kenapa pemilihannya ada boneka dan Barbie, itu juga menarik. Aku sendiri sebagai perempuan di Indonesia nggak main Barbie, jadi aku selalu penasaran sama orang yang bisa relate sama Barbie kan gitu. Nah dan kita terus bicara lagi, Colais sendiri misalnya bukan misalnya kita sekarang anak perempuan main boneka, kamu bukan perempuan ya misalnya, tapi ada kata kamu dan pemilihan kamu untuk menggunakan boneka-boneka ini gitu ya di karya ini, itu kenapa? Banyak banget ya, tapi itu juga dulu. Pertama, kenapa fotografi? Kedua, pemilihan nuansa warna yang mirip gitu ya, untuk aku ngerti bahwa ini makanan tunggal. Pertama, ini series in way karyanya gitu ya. Terus juga itu tadi pemilihan figur boneka di dalam. Kalau dari aku sendiri, kenapa fotografi? Karena memang aku apa ya, sebenarnya aku juga suka menggambar juga, tapi mungkin fotografi itu adalah salah satu cara aku juga untuk mengcapture. Kan itu juga sama juga dengan melukis, kita melukis dengan air, dan itu juga menjadi salah satu refleksi aku juga ketika aku dari aku kecil gitu, aku juga suka nonton film kebetulan gitu kan, jadi kayak film itu kan juga terdiri dari rangkaian frame-frame yang juga merupakan foto-foto itu kan jajar. Nah itu kenapa aku akhirnya memilih fotografi sebagai medium aku untuk mengcapture momen ataupun ide ataupun gagasan yang selama ini tertuang di dalam kepalaku, jadi aku capture ke dalam sebuah frame itu. Dan jadi pemilihan nuansa warna khusus untuk series kan. Kalau untuk pemilihan nuansa warnanya sendiri, tadi sih sebenarnya juga ada yang ini ya, kan tadi menanggapi dari yang Mas bilang kan tentang warna pink yang berkaitan dengan Roma dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya kayak lebih ke itu sih, beberapa warna-warna yang ada di sini tuh lebih dekat dengan diriku secara personal gitu. Terutama warna kuning mungkin yang lebih mendominasi ya, kayak sesuatu hal yang lebih sering aku tampilkan di luar gitu kan, kayak kuning, ceria dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi juga ada warna biru yang lembut dan lain sebagainya. Dan begitu pula dengan warna pink yang merah dan putih dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan bagaimana aku merasakan sesuatu dan secara sensitif. Mungkin anaknya kadang gampang menangis gitu, tapi di sisi lain juga terlihatnya banyol di luar, hai gitu, tapi ya begitu sih. Jadi pemilihan warna lebih seperti itu sih. Dan terkait objeknya sendiri, kenapa boneka? Karena itu menjadi salah satu barang yang menemani aku tumbuh gitu. Jadi Specifically boneka ini. Specifically boneka. Sebenarnya nggak hanya Barbie gitu kan, tapi bermacam-macam boneka. Apa ada hal melihat kemudian boneka itu gitu. Terus akhirnya ya itu dari kecil memang aku suka dengan boneka gitu kan, dan itu juga mungkin bagi sebagian orang kayak tadi dibilang kan kayak
kan laki-laki tapi kenapa main boneka dan lain sebagainya, itu juga menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah hal yang sangat aku hadapi dalam perjalanan aku. Itu sih kenapa boneka dan kenapa Barbie. Sebenarnya ya kalau Barbie sendiri aku lebih meng-capture itu ada, karena gini, kadang aku merasa bahwa ada tuntutan, maksudnya bukan tuntutan yang disampaikan secara eksplisit kepada kita gitu. Tapi ketika kita hidup, menjalani hidup itu kayak ada sebuah hal yang kita dituntut untuk selalu sempurna, dan Barbie itu kan kayak kalau di mata aku tuh kayak sesuatu yang meng-capture kesempurnaan gitu, baik yang Barbie-nya ataupun yang Ken-nya gitu kan. Jadi itu lebih kayak sebuah hal yang ingin aku tunjukkan gitu loh, bahwa ya kita selalu dituntut untuk terlihat sempurna dengan flawlessly seperti ini, mungkin dengan bentuk badan seperti ini atau apa segala macam seperti ini kayak gitu. Jadi itu yang munculkan kenapa akhirnya Barbie dipilih sebagai ini. Seperti itu. Makasih. Sekarang aku masih ada pertanyaan lagi. Menurut aku mari kita dengarkan dulu dari teman-teman yang datang hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saya buka 3 pertanyaan dulu. Silakan teman-teman. Kalau nggak bertanya juga nggak apa-apa. Misalnya mau berkomentar, misalnya mau komentari karyanya juga nggak apa-apa. Silakan. Siapa dulu nih yang mau nanya-nanya? Nggak ada pertanyaan ini loh, nggak ada pertanyaan apa ya. Semua pertanyaan penting menurut aku. Semua pertanyaan menarik. Nggak usah merasa pertanyaan aku nggak keren. Semua pertanyaan keren menurut aku dan penting. Apalagi kalau sebagai seniman juga aku ngerti buat kami sebagai seniman, misalnya kenapa penting sekali artis talk seperti ini, karena sebenarnya ini juga sekalian dimana kami ingin tahu misalnya bagaimana sih kalau misalnya kami bikin karya, apakah pesan yang ingin kami sampaikan tuh ditangkapnya orang seperti apa, bagaimana kalian melihatnya, nah kayak gitu-gitu lah teman-teman. Kenapa ini penting nih ngobrol-ngobrol gini biasanya gitu, karena kalau pengen tahu kan kami ngomong sesuatu di karya terus tapi versi orang gimana ya nangkapnya, apakah kalian juga merasakan hal yang sama misalnya kayak yang kita sampaikan di karya, nah kayak gitu-gitu sih teman-teman. Silakan kalau ada yang mau. Silakan. Halo, nama saya Kevin. Mungkin pengen nanya soal proses penggalian idenya sih, lebih ke situ, karena maksudnya kan karena mungkin kalau orang-orang mikirnya aku pakai badan diri sendiri, mungkin atau pakai model orang, kan ini kalau sendiri pakai benda yang mungkin nggak selalu semua orang punya, hingga dibilang kali itu sih kalau dari aku. Kalau untuk proses idenya sendiri sebenarnya kayak aku sebenarnya udah buat cerita atau seri foto dengan Barbie sebelumnya di Merah Film Festival. Jadi ini hanya meneruskan apa yang sudah pernah aku buat sebelumnya, tapi dengan cerita yang mungkin lebih luas ya ceritanya. Kalau yang dulu kan Straight to the Heart itu memang lebih menyentil tentang heteronormativity. Kalau yang ini kayak tadi kita ada banyak tentang perspektif aku secara garis besar ketika aku. Jadi lebih apa ya? Mungkin itu adalah sebuah hal yang paling dekat dengan aku gitu. Yang kayak tadi Barbie juga menjadi simbolik tertentu yang apa ya? Berusaha untuk menyampaikan gagasan tentang kesempurnaan itu sendiri yang aku berusaha ingin tabrakan sebenarnya di sini gitu dengan apa yang aku alami. Terus sih, dan juga lagi ngetren karena kemarin film baru naik. Jadi kayak aku juga kalau misalnya kita ngomongin dari secara filmnya mungkin yang lagi naik kemarin gitu kan, itu juga aku melihat sebuah fenomena yang menarik sih di situ kan. Karena akhirnya di situ orang mungkin dari beberapa tahun sebelumnya dibandingkan dengan sekarang, ketika apalagi film itu keluar, kita bisa melihat ada suatu perubahan gitu, perubahan dalam artian yang lebih baik daripada sebelumnya mungkin, atau mungkin karena ini selalu sering diperbincangkan, jadi semakin orang tuh semakin bisa menerima. Kayak misalkan ketika nonton Barbie ternyata banyak laki-laki juga yang ikut nonton dan lain sebagainya, hal-hal yang seperti itu, yang itu juga bisa mungkin memancing ide ataupun diskusi-diskusi lain setelah orang tuh melihat karyanya. Kayak gitu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya atau berkomentar? Belum ada? Kalau nggak aku nanya. Oke, saya Abdul. Oke, tadi kan kita bahas lagi dari awal itu ada title-nya di
freedom ya. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh kenapa Anda memilih spesifik beberapa colors pemilihan warna, which is kayak warna pink, warna jingga dan orange ataupun yang gitu. Itu apakah itu menurut Anda melambangkan freedom dari Anda sendiri? Mungkin untuk orang berbeda-beda. Iya, betul. Dari freedom menurut mbaknya mungkin pakai baju hitam itu freedom buat mereka, ataukah itu merepresent freedom menurut Coli? How do I represent freedom with my own freedom in colors gitu ya? Ya itu menarik sih maksudnya. Tapi ya itu tadi yang seperti yang udah aku bilang mungkin kayak memang warna-warna ini bagi aku secara personal gitu kan kayak adalah warna-warna yang mungkin orang tuh bisa memiliki tafsiran yang berbeda-beda tentang warna. Tapi dengan warna yang aku kan cenderung dari beberapa foto ini kayak pemilihan bukan hanya warnanya aja tapi kayak dari tone brightness-nya segala macam itu kan lebih ke warna-warna yang sangat vibrant dan colorful. Itu jadi kayak merupakan juga salah satu cara aku untuk bisa menunjukkan sisi lain dari freedom itu sendiri dan juga kayak tadi yang mungkin Mas Alam bilang tentang perlawanan atau sesuatu hal yang berusaha yang aku lihat kayak gitu. Iya. Sekarang jadi paham maksudnya kenapa dia memilih tone yang seperti itu. Iya, betul. Jadi kan kadang warna itu ada sisi-sisi yang bisa kita terjemahkan juga, misalnya kayak dia punya warna merah, mungkin ada sesuatu yang belakangan dia rasakan, atau mungkin pink mungkin dia rasakan recently apapun itu. Iya, pemaknaan warna kan juga sesuatu yang personal ya gitu. Misalnya terus ada orang mungkin mau pakai warna merah kalau dia marah misalnya gitu. Mungkin sebenarnya buat orang lain enggak. Lalu kalau marah warna hitam misalnya kan kita nggak pernah tahu ya. Tapi itu jadi menarik karena menurut aku juga kalau kita ngomongin warna di sini di mana-mana warna aja ada gendernya gitu. Itu juga menarik. Kalau pink perempuan gitu itu laki-laki. Terus sebenarnya karya ini menurut aku coba kayak lebih baik kayak mendefinisikan gitu. Kalau menurut aku sebagai aku gitu warna ini artinya ini, warna ini artinya ini. Terus waktu aku padukan warna-warna ini jadinya ini gitu. Itu kan menjadi menarik bagaimana kemudian setiap dan use your freedom as an artist juga pasti untuk how to represent interpret dan color gitu kan bahwa buat aku orangnya ini misal buat aku biru ini dan that's a very good question. Terima kasih, itu menarik banget pertanyaannya. Oke. Ada lagi teman-teman lain yang mau kawan-kawan nanya atau apapun itu? Oke. Aku mungkin bertanya lebih ke proses. Aku sekarang pengen bertanya. Alam silakan kalau pengen bertanya juga ya. Aku mungkin pertanyaannya lebih sekarang proses produksinya si Colai gitu ya. Proses produksinya sendiri. Aku bukan fotografer tapi aku sedikit kurang lebih tahu kayak karena seorang fotografer punya beberapa disiplin, maksudnya cari teknik karya, lensa, terus pendekatan gitu ya, terus kayak apakah ada langsung digital ininya lagi atau ini kayak entirely kamu misalnya apakah ada timmu yang bekerja misalnya art directionnya gitu kan sih kayak props dan kayak gitu yang mungkin bisa cerita juga cara Sendiri sih semuanya. Sendiri di dalam sebuah kosan sempit. Oh baik. Sebenarnya aku waktu itu ada foto ya, cuma aku lupa bagaimana suasana kekacauan kekeosan. Mungkin paham waktu itu nyuman bagaimana kekeosan menciptakan suasana ini gitu ya. Karena kan kayak kalau secara prosesnya sendiri kayak waktu itu aku membuatnya memang di kosan aku sendiri gitu kan dengan ruang lingkup yang meja kecil. Lalu aku menggunakan karton warna-warni sebagai backgroundnya gitu, beberapa props lainnya gitu. Itu lumayan ini sih, lumayan menyita apa ya, karena kan walaupun kecil gitu mengcapture dunia biar begini tapi cukup. Nah itu bagaimana kekerasan itu terjadi di dalam kamar. Punya riset ya. sampai seberantakan ini itu jadi memento tersendiri. Untung disimpan sama dia. Jadi gitu kayak mempersiapkan backgroundnya, terus kayak mengumpulkan
mainannya, beberapa juga ada yang mainan dari temenku ini kayak dia membawa mainannya untuk aku juga pakai juga untuk mendorong cerita ini kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan yang kayak gimana ini sih nggak terlalu gimana. Aku lebih gini sih, misalkan kayak untuk di cerita ini aku ingin menampilkan hal seperti ini. Aku nggak, jujur bukan yang tipikal yang sangat detail sekali untuk perancangan gitu. Jadi kayak oke, let's put this, this is not good gitu kayak oke, let's change it gitu. Jadi kayak oke, different, oke ini bagus nih. Kalau kayak gitu sih. Secara prosesnya sendiri. Berapa hari? Iya, sekitar kurang lebih seminggu, 2 minggu. Seminggu ya, maksimal bikin setahun. Terus juga aku juga sempat kemarin sebelum kita ketemuan sempat juga tahu bahwa sebenarnya ada beberapa gini, maksud untuk karya ini sebenarnya ada lebih baik daripada ini, betul ya? Jadi jumlahnya lebih baik daripada ini, tapi kemudian yang lolos kurasi hanya ini, tapi kemudian in total ada berapa karya yang mencolok semuanya yang series ini series ya? Iya. Kalau sih 12 foto ya, 12 foto, oke. Terus kemudian selama ini berarti memang karya ini berarti pameran tunggal pertama, kan? Berarti pameran tunggal foto pertama juga ya. Nah, terus kalau misalnya sekarang aku mau bertanya juga yang berhubungan sama karyanya gitu ya. Ini aku aja sih, aku kadang-kadang kalau sekarang sebagai seniman terus seringkali langsung tidak langsung harus berurusan dengan sensor, ya kan? Harus hati-hati, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti ini gitu ya. Daripada mendingan nikah, gitu ya. Nah, waktu kamu bikin karya-karya ini terlepas dari aku menggunakan boneka kok, gitu ya. Tapi kan kadang-kadang even that, kita nggak boleh memberikan sesuatu yang gitu ya. Sana, bagaimana Coy mensiasati itu, atau itu bukan sesuatu yang menurut Coy berpengaruh dalam proses pembuatan karya-karya? Gimana? Kalau aku pribadi ketika membuat langsung aja masalahnya kan itu kan juga kan sudah diberitahu sebelumnya bahwa hal-hal itu sebenarnya kan akan dari kurasi. Iya, betul, ada contohnya lah ya. Jadi kayak karena yang aku takutkan adalah kalau misalkan aku sudah berpikir terlebih dahulu tentang sensor bagaimana itu akan membatasi bagaimana cara aku menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Jadi kayak ya udah dibuat dulu, nanti tinggal kalau misalkan memang ini layak untuk dipamerkan atau tidak, kan nanti akan menjadi urusan kemudiannya gitu. Aku semua sih dengerin bahwa kamu sistemnya sikat aja dulu gitu ya. Karena menurut aku itu benar. Karena menurut aku itu tadi bahkan setelah kita ketemu dan ngobrol karyanya kan, aku langsung kayak menangkap bahwa itu menarik, misalnya bagaimana kamu menggunakan visual ini untuk merepresentasikan dirinya perempuan, bener dong. Tapi itu juga menarik bahwa aku pengen menggunakan visual ini, tapi cara aku menceritakan visual ini itu begini. Nah itu maksudnya kenapa terus bicara dengan sensor, karena kan biasanya orang terus kayak buat tahu ini maksud apa. Tetap ada itunya kan gitu. Tapi kan kemudian ya nggak apa-apa juga. Terus kenapa? Karena sebagai seniman kita juga punya otoritas untuk itu dong. Soalnya misalnya I want to do this in my way gitu. Aku tetap pengen memamerkan, membuat visual yang aku pengen gitu dong, dengan apapun itu ya cara aku menceritakannya gitu. Jadi menurut aku yang menarik kalau buat aku sekali gitu. Buat aku beberapa foto di sini sebenarnya yang menarik walaupun dia objeknya itu memang boneka, tapi kalau aku pribadi beberapa tuh emosi dan vibe-nya fotonya tuh nggak kayak boneka, lebih kayak orang. Ngerti maksudnya? Jadi aku bisa ngebayangin misalnya, misalnya yang foto ini kalau dia bukan boneka tapi dia orang, menurut aku akan sama yang aku tangkap kalaupun dia orang. Nah itu menurut aku menarik banget. Karena artinya buat aku tuh dapet kok moodnya gitu, I know what you're trying to say gitu, tanpa harus ada orang di situ gitu. Jadi itu pun pertama benar dong, yang makanya aku nanya, ini emang sengaja ya pakai boneka ini, ada itu gitu. Makanya buat aku tuh jadi menarik gitu, karena sekarang itu tadi kan kita seringkali sebagai seniman harus hati dan segala macam di media sosial, kenapa mendengarkan kita gitu. Itu sih kenapa aku menjadi soal itu, makanya aku senang bahwa menarik banget ya
ada itu gitu, maksudnya ada ternyata ya nggak seperti itu seperti aku bayangin gitu. Terus juga yang menarik banyaknya figur perempuan. Itu aku bisa lihat banget karena aku dibesarkan oleh tante aku. Karena ibu aku bekerja, aku hidup sama tante-tante. Jadi aku bisa ngerti banget dari itu, ini perempuan semua kayak all so awesome and also cool gitu, dari like know each other gitu ya. Terus juga kemudian bagaimana kamu mengangkat mengenai the switch itu menarik banget. Terus pemilihan meniti dan itu gitu. Karena aku tadi sama sekali bahkan tidak mengira misalnya kamu akan bawa narasi yang sama itu kayak tapi aku juga melihat bagaimana perempuan-perempuan itu kemudian gitu ya tetap dijudge, tetap ya dihakimi karena berhasil ke patriarkis ini gitu. Jadi aku juga menangkap mungkin aku juga sebagai perempuan di sini gitu bahwa ada kepekaan itu gitu loh dari kamu. Ketika misalnya aku menangkap kok gitu, aku mungkin bukan judges perempuan, tapi aku menangkap kok bagaimana sistem ini, bagaimana kita hidup sama patriarki dan perempuan itu selalu diginiin gitu in a way. Ya aku lihat sendiri dengan mata aku gitu. Terima kasih sudah mengatakan itu sebelumnya. Terus juga di luar dari itu aku merasa yang menarik juga walaupun kerja aku membagi. Tapi menurut aku di sini menariknya di karya kamu, aku malah tidak terlalu melihat kaitannya bahkan. Nanti mas aku ya. Jadi aku merasa kamu tuh berhasil melepaskan dari image oh ini Barbie loh, ini Ken loh. Kalau menurut aku karena begitu kamu diolah di karya kamu ini, ya jadi kayak punya aku, jadi kayak ini bonekanya aku, bukan lagi di Barbie atau Ken, tapi ini boneka aku, ini kayak my object gitu. Ini kalau gitu. Jadi menariknya di situ kalau menurut aku. Oke, kembali ke teman-teman di sini. Mungkin ada lagi yang mau? Ya silakan. Aku mau tanya, nama aku Joan. Ya. Aku lebih mau tanya dari segi sebagai orang awam yang tidak bergelut di dunia seni visual gitu ya. Aku mau nanya ke Kak Colai sama Kak Alam sebagai seniman visual, apakah kakak-kakak ini adalah orang yang termasuk bisa berkreasi atau kreativitasnya muncul ketika dalam pressure atau lagi misalnya chaos entah itu sekelilingnya atau pikirannya, atau justru nggak bisa merasa stuck ketika emang lagi kayak surrounded by a lot of pressure. Karena kan ada banyak seniman yang kayak ketika semakin ditekan dan tertekan dia malah karyanya makin bagus gitu atau keluar gitu kan. Nah terus kalau misalnya memang ketika lagi dalam stuck, kondisi stuck tidak bisa berkreasi, apa sih yang kakak-kakak lakukan supaya bisa shake and roll lagi gitu, bisa berkreasi? Question. Siapa dulu? Silakan coba dulu. Alam dulu. Alam. Biasanya malah bergerak ketika ada masalah karena ada sesuatu yang ingin aku utarakan. Kalau ada di zona nyaman, udah film aja, jalan jajan. Cuma ketika ada sesuatu yang ada di kepala kita, di hati kita mau keluarkan, karena mungkin soal itu emang agak susah untuk berkomunikasi. Kadang apa yang aku omongin itu nggak sesuai dengan apa yang kepalaku. Jadi kita berusaha mengeluarkan dalam sesuatu yang berbeda, dan mungkin akan diterima orang lain dengan hal yang berbeda juga, tapi at least dari aku mau sesuatu. Itu aku ingin keluarkan. Memang ketika ada masalah, ketika ada di posisi yang sulit, pasti ide itu bahkan bisa nggak bisa tidur. Tetap sore ada omelan atau apa, ketemu orang bikin kesel, udah semalam sampai nggak bisa tidur. Dan bisa pagi bikin apa karena keresahannya di situ. Ya mungkin ya bahaya juga buat seniman yang stres banget. Ini pasti masalah. Kalau nggak ditekan enggak. Ya gitu. Kalau aku coba. Sama sih. Mungkin sama. Saya juga sama. Aku juga jujur memang sama kayak balik lagi kan kayak apa ya, ketika kita membuat sebuah seni visual itu sendiri, memang kayak tadi dalam prosesnya itu kan ada sesuatu yang ingin selalu kita sampaikan di situ. Kalau misalkan memang aku sendiri ya, benar tadi kayak misalnya aku sedang berada dalam sebuah zona nyaman dan tidak mengalami sebuah, tapi bukan berarti aku terus mencari sebuah masalah ya.
Mereka nyari itu pasti dapat. Selalu datang. Nah itu ya permasalahan itu kan terus datang gitu kan. Nggak usah dicari kalau Nggak usah masalah dicari. gitu ya. Ada aja selalu datang di dalam hidup itu kan. Tapi kan Buka Twitter aja ada masalah. itu ada masalah. Nggak usah dicari kan. Ada masalah. Nah itu yang akhirnya juga ya itu memicu pikiranku atau sesuatu yang kayak aku berusaha gatel deh ngomong gitu Iya, sesuatu. to say something. I have to say something. Iya, Kayak gitu sih. Oke, sama. Ini ada pertanyaan lagi deh. Kalau misalnya lagi ngerasa stuck, Iya. itu biasanya rutin apa yang dilakukan untuk supaya bisa berkreasi lagi? Terus. Kalau stuck. Kalau aku nggak tahu mungkin fasenya udah beda ya ketika aku stuck aku happy banget. Oh iya. Karena aku tenang. Oh berarti udah gitu. Karena kayak ketika emang nggak ada masalah yang datang ya emang mungkin saat ini aku nggak usah dikasih masalah itu terima kasih Tuhan. Aku bisa menikmati hidup aja kan aku juga pernah bahagia kan ya. Oh iya. Oh iya. Karena masalah sih ya benar. Masalah pasti datang kok. Gak usah diminta pasti datang. Nikmatin aja nih. Lebih ke menerima. Momen kasih kasih apa long weekend sama semesta ya. Ya mungkin semua ada waktunya kalau buat aku ya. Karena nanti mungkin 2 minggu atau 3 tahun lagi mungkin ada masalah baru keluar. Ya udah memang mungkin waktunya berkarir. Kalau enggak ya mungkin ya memang tidak perlu terlalu sampai. Tapi sepakat sih menurutnya kayak dalam berkarya sendiri juga kita memang nggak bisa memaksakan itu untuk kalau memang tidak ada yang ingin untuk kita sampaikan itu jadinya hasil karya kita jadi malah tidak jujur dan tidak Ya, karena pasti beda. karena pasti akan beda. Ketika kita malah membuat sesuatu yang relate dengan apa yang kita rasakan makin banget. Kalau kita mencari-cari itu malah beneran nggak sih? Dan dia mewakili apa yang diberikan jadi Karyanya sincere nggak ya? iya ya itu malah jadi kayak Ada ya. ngaruh ke bagaimana orang kita ke depannya nanti. Apakah orang ini beneran nih dia tuh emang berkarya dengan tema ini atau ngomong ini? Kita malah meragukan terkadang. Terima kasih sama kamu jawab. Oke, udah. Oh, pertanyaan mungkin kalau masih ada yang mau bertanya lagi, mau berkomentar atau apa? Di belakang Kalau nggak ada, kalau nggak ada mungkin aku paling mau rangkuman sedikit dari ngobrol-ngobrol kita barusan. Kalau aku tangkap kemudian adalah pandangan tunggal pertama ini adalah menceritakan bagaimana Colai dari perspektif saya Colai melihat kehidupan hari ini, melihat bagaimana dibesarkan, melihat bagaimana perempuan kehidupan dia, terus bagaimana dia bereksplorasi, kekaryaan sebagai seniman gitu ya. Semoga ada pandangan-pandangan tunggal selanjutnya. Semoga series-series karyanya makin banyak juga gitu ya, dan mungkin habis ini ada eksplorasi series baru gitu ya. Sekali lagi terima kasih dari teman-teman yang udah datang sore ini untuk pembicaraan sama artis topnya Diani bersama dengan Colai dan juga Mas. Terima kasih. Iya benar. Kamera masih berlangsung sampai tanggal 8. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Foto bareng. Kameranya kok di mana? Sama semuanya mungkin boleh? Oh Mau madep iya. sana? Boleh ngadep ke sini kali ya? Sama Mari kami ke sana, Mbak.